Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang maha sempurna. Assalam, yang maha sejahtera, yang maha selamat. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang mengumpulkan kita. Dialah Allah yang menjanjikan ampunan bagi yang bertobat, pahala bagi yang berbuat baik, yang tiada bertepi. Semoga Allah takdirkan pertemuan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Tidak hanya ditakdirkan izin, tapi ridho Allah. Hadirin, kali ini kita membahas Assalam, Allah yang maha selamat, maha sejahtera. Dalilnya dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Kita sering mendengar sesudah sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebetulnya yang hadis yang sahih itu begitu. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita simak surat Al-Hasyr ayat 23. Wallahul ladzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Hadirin, Allah maha selamat dari segala aib, kekurangan, kesalahan. Dan Allah maha selamat dari segala kesempurnaan yang diduga oleh makhluknya. Kita menganggap Allah maha sempurna, pasti Allah tuh lebih sempurna dari apa yang terjangkau oleh kita. Jelas hadirin? Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, berkata, oleh karena itu apabila engkau melihat satu dari sifat kesempurnaannya, maka engkau akan mendapati setiap sifat tersebut selamat dari segala hal yang berlawanan dengan kesempurnaannya. Contohnya, Allah maha hidup, selamat dari kematian, selamat dari rasa kantuk, selamat dari tertidur. Jadi kalau Al-Hayyu, Allah maha hidup, berarti selamat dari segala sesuatu yang melemahkan kehidupan. Ngantuk, tertidur, mati. Al-Qayyum, Allah mengurus makhluknya terus menerus, berarti Allah selamat dari kebingungan mengurus makhluk, dari rasa letih, lelah. Tidak ada letih. Kita mengurus sesuatu letih, Allah tidak ada letih, tidak ada lelah,
tidak ada yang tertukar. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan yang bumi meminta kepada Allah, dan setiap saat Allah dalam kesibukan. Tapi sibuknya Allah bukan sesuatu sibuk yang riweuh, bukan sibuk yang menguras pikiran dan tenaga sehingga lelah dan ada batasnya. Tidak, Allah tidak ada batasnya di dalam mengurus seisi langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala al-alim, Maha tahu segalanya, selamat dari ada pengetahuan yang tersembunyi dari Allah. Segalanya Allah tahu. Tidak ada satupun ilmu yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Semua pengetahuan apapun Allah tahu dari awal sampai akhir. Dan Allah tidak perlu letih mengingat-ingat seperti kita berusaha mengingat, atau Allah melupakannya atau memikirkannya. Kita berpikir, tapi Allah dengan ilmunya tidak seperti kita yang harus berpikir untuk mengingat ilmu. Allah Maha sempurna dari segala keterbatasan. Allah Subhanahu wa ta'ala semua ilmunya, semua firman Allah itu selamat dari dusta, dari kalimat-kalimat yang salah, dari segala ketidakadilan, semuanya selamat. Semua firman Allah tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang luput. Semuanya sempurna. Kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi, selamat dari ancaman siapapun. Allah tidak terancam oleh makhluk-makhluknya. Jin, setan, tidak ada yang bisa membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk manusia-manusia yang durhaka, yang zalim, yang mengingkari Allah, sama sekali tidak menjadi ancaman bagi Allah yang menguasai langit dan bumi. Siapa manusia? Sehebat apapun manusia cuma di bumi. Bumi ini kecil dibanding matahari. Matahari itu kecil dibanding di tata surya. Sedangkan Allah penguasa jagad semesta alam. Oleh karena itu kerajaan Allah tidak akan berkurang, tidak akan menjadi hina dengan dihina oleh makhluk-makhluk yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni tanpa dibutuhkan sebelumnya. Allah Maha dermawan, bukan karena menginginkan sesuatu dari makhluknya. Kalau Allah ngasih, ngasih saja. Tidak memerlukan apapun Allah dari siapapun. Dialah pemilik jagad semesta alam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan Allah pula yang mengaruniakan kepada kita kesejahteraan. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan, memberikan kita kesejahteraan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang musim demam berdarah. Setiap nyamuk itu bertasbih. Setiap nyamuk itu bertasbih. Kalaupun kita mengadakan 3M, menutup, mengubur, menguras, itu tidak cukup. Harus dengan mendoa. Karena nyamuk itu milik Allah. Dia terbang sesuka Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Bolehkah kita ikhtiar mematikan nyamuk? Yuk, boleh. Sebagai ikhtiar kita untuk mencegah dari bencana. Tetapi tidak cukup. Harus dengan doa juga dilibatkan. Karena nyamuk itu makhluk ciptaan Allah. Dia terbang dengan izin Allah dan menggigit siapa yang dikehendaki Allah. Makanya sempurnakanlah ikhtiarnya dengan memperbanyak doa juga. Selamat dari jatuhnya pesawat. Kok pesawat jatuh ada yang masih hidup? Pasti itu dengan izin Allah. Gempa, ada gempa yang roboh dan kubah masjid itu ternyata jatuh
Jamaah yang di tengah kubah itu terlindungi oleh kubah. Semua ini dengan izin Allah. Tubuh ini milik Allah sepenuhnya. Tidak bisa celaka tubuh ini tanpa izin pemiliknya. Oleh karena itu selalulah berlindung. Peperangan tidak akan membuat seseorang mati tanpa izin Allah. Tidak juga membuat terluka tanpa izin Allah. Semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Kita tidak bisa mati kalau tidak dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, dan malaikat pencabut nyawa tidak akan mencabut nyawa kita kecuali sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini memang begini hadirin. Makanya kalau kita ingin selamat harus berlindung kepada penguasa segala-galanya. Kita terancam. Yang mengancam kita juga sebetulnya makhluk ciptaan Allah. Benar? Ada anjing, coba Bu, kalau dikejar anjing bagaimana? Shh. Kalau dikejar anjing bagaimana? Lari, jongkok. Berarti baru datang hari ini ke pengajian. Kalau dikejar anjing bagaimana? Doa sambil menyesuaikan dengan keadaan. Kadang jongkok, kadang ngambil balok kayu, kadang lari, tapi doa dulu. Nanti kalau Allah melindungi kita, anjingnya saja dibuat tidak tertarik. Apa lihat ada anjing betina ya, sehingga lebih menarik mendekati anjing betina daripada betis saudara, atau datang pemiliknya, karena Allah yang kuasa atas segala-galanya. Syariatnya nanti ada. Atau anjingnya saja dibuat tidak mau lari. Bagaimana kalau kita mau pergi, kita tidak tahu siapa copet di angkot, copet di angkutan umum? Allah tahu. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Setiap copet yang berniat nyopet, setiap begal yang berniat membegal, setiap maling yang mau maling, setiap preman yang akan mengganggu, semuanya diketahui Allah. Maka berlindung, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Sama, itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga juga. Anak di luar kota, siapa yang bisa menjaga anak kita? Allah. Doa, ambil wudhu, sholat 2 rakaat untuk berhajat, minta ke Allah, ya Allah, Engkaulah pencipta anak hamba, Engkaulah yang menggenggam anak hamba, Engkaulah yang menguasai anak, tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izinmu. Engkaulah pelindung yang maha kokoh, penjaga yang maha sempurna. Lindungi anak dari kezaliman makhluk-makhlukmu. Didengar tidak oleh Allah? Didengar. Suami dinas keluar kota, daripada kita minta ke Intel ngejagain, lebih baik ke Allah. Ya Allah, titip suami saya, katanya dinas keluar kota, mau rapat. Engkau tahu ya Allah. Nah itu suudon ya. Titip ya Allah, saya tidak mau berburuk sangka. Saya juga tidak akan mencari-cari aib karena Engkau melarang. Tolong jaga suami dari apapun yang membuatnya tergelincir. Jadi keselamatan bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga, orang tua, anak, suami, istri. Nah, SSG latihan di hutan, Solo Bivak, jumlahnya 600 di dalam hutan, masing-masing satu tenda sendiri. Siapa yang bisa jaga? Panitia? Panitianya juga ngantuk. Saya cemas, ranting bisa jatuh dari atas,
ular bisa bergerak, kalajengking bisa datang. Siapa yang paling tahu semua musibah? Allah. Doa santri, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, bismillah dengan nama Allah yang dengan namanya tidak bisa membawa mudarat sesuatu yang ada di bumi maupun yang di langit. Itu doa karena yakin Allah lah yang maha menyelamatkan. Ranting kalau mau jatuh bisa, ada angin, pohon bisa tumbang, benar? Ular bisa lewat. Gimana menjaga ratusan orang di hutan, anak orang lain? Allah penguasa hutan. Semua binatang yang ada di hutan itu adalah ciptaan Allah. Katanya di hutan suka ada jin, tidak apa-apa. Jin ya sesuka Allah, mau ditaruh di mana? Atau nanti gimana jin? Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan, ya kan? Sebetulnya jin itu menakutkan karena kita aja ngarang wajahnya ya. Di luar negeri mah Dracula ganteng. Di Indonesia mah kalong wewe, genderuwo, kuntilanak, pocong. Paling banyak jenisnya hantu di Indonesia. Di orang lain mah lebih efisien. Acungkan tangan yang pernah melihat hantu. Saya juga belum pernah dan tidak mau. Ya. Tapi kita suka takut. Lagi sholat, jangan-jangan di belakang ada yang lagi. Jadi rukunya teh noong. Jadi sekarang kita takut oleh jin. Jinnya juga belum pernah lihat, betul? Baru kata orang, coba bayangkan jinnya cakep. Lebih horor lagi hadirin. Berlindunglah ke Allah, pencipta, pemilik, penguasa jin. Jadi memang makin yakin Allah yang menciptakan dan menguasai segalanya, ya kita berlindung kepada penguasanya. Termasuk tipu daya setan. Setan itu lemah hadirin. Lebih berat godaan wanita buat lelaki daripada godaan setan. Dari wanita mah jelas ya. Shh. Saya tidak mengatakan wanita lebih gawat daripada setan, bukan itu, jangan salah tafsir. Tapi bisikannya, kalau jin cuma ngebisikin aja. Tapi kalau wanita, bagi lelaki ya, saya minta maaf akhwat, karena saya lelaki jadi mewakili kaum Adam. Benar enggak sih? Paling si setan, lihat tuh akhwat itu, lihat. Terus akhwatnya senyum, rey ya kan? Coba kalau setan senyum belum tentu kita ngerey. Kalau akhwat terhadap ikhwan gimana sih? Akhwat, apakah godaan ikhwan lebih berbahaya? Apa katanya? Biasa aja. Oh gitu ya. Jadi kita tuh tidak terlalu ini gitu. Tapi kalau di Quran mah jelas itu ya. Surat Yusuf itu ya. Bagaimana Siti Zulaikha sampai ngejar-ngejar Nabi Yusuf. Iya ada, itu mah Nabi Yusuf mah cakep. Model-model gini mah. Boro-boro kami yang ngejar katanya. Dikejar juga nggak mau. Baik, hidup ini pasti ada dua, roja dan khauf, harap dan takut.
Nah, supaya kita dapat Allahumma antas salam wa minkas salam, maka kita minta kesejahteraan, keselamatan itu dari Allah, karena semuanya juga milik Allah. Apa yang kita inginkan pasti milik Allah. Apa yang kita harapkan pasti milik Allah. Pasti ada dalam kekuasaan Allah dan hanya bisa bertemu dengan kita izin Allah, dengan izin Allah. Apapun yang kita cemaskan, yang kita takuti pasti ciptaan Allah. Karena tidak lagi di alam ini selain Allah yang menciptakan. Pasti milik Allah, siapa lagi yang memilikinya? Benar? Dan pasti hanya bisa terjadi biiznillah. Oleh karena itu, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nah, begitu hadirin, itulah tentang Allahumma antas salam. Selebihnya saya tetap ingin menyampaikan tentang 5 ciri orang sholat, boleh? Ini saya masih tergelitik terus dengan keterangan ini. Semoga tidak bosan. Siaran MKTV putus-putus, ada gangguan. Oh, ini informasi. Ini live di MKTV ya. Boleh saya bacakan ini 5 tingkatan orang sholat. Jadi Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, berkata tingkatan manusia dalam sholat ada 5 golongan. 1, yaitu orang yang zolim terhadap dirinya sendiri. Ini orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang wudunya tidak sempurna, waktu sholatnya tidak terjaga, syarat dan rukunnya juga tidak diperhatikan. Dia tidak peduli dengan kesempurnaan sholat, asal lakukan saja. Wudu colak-colek seperlunya, tidak peduli sikutnya basah atau tidak, kumur-kumur juga seadanya. Apalagi kalau pakai make up, takut make upnya rusak. Rambut juga, kaki tidak ada sela-sela jarinya, cur kakinya, kejet. Nanti pada waktu sholat juga tidak ada keinginan sempurna. Dia cari tempat di mana saja. Sholat jamaah tidak mencari yang utama. Jarang sholat sunnah biasanya. Sholat fardu saja, itu pun gesit sendiri dan tidak ada kenikmatan dalam sholat. Pergi, ini kelihatannya termasuk orang yang dosa dengan sholat seperti ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang sholatnya begini, orang yang disiksa karena sholatnya, karena mempermainkan sholat. Yang kedua adalah orang yang memperhatikan sholat, wudunya, rukun-rukun lahiriah sholat, tetapi, nah yang kedua ini ya, ia lupa untuk menjaga kesungguhan jiwa. Mereka terlena oleh bisikan dan gangguan yang ada dalam pikirannya. Jadi ke masjid, sholat, wudu bagus, tapi giliran takbir, Allah dia langsung punya program sendiri. Kemana saya? Dulu saya punya usaha ayam. Udah itu Allah, ayam. Sampai selesai assalamualaikum baru ayam teh bubar. Yang punya usaha hati-hati bisa masuk tuh dalam sholat. Juga yang punya calon, saya tidak menyebut pacar, Allah Akbar.
Nanti mau ketemu Allah. Pengajian tungguan kayak biasanya dia ada di dekat penyeberangan sami Allah liman. Lama di parkir saya akan Allah. Jadi senyum sendiri, bahagia gitu. Yang lapar juga Allah. Kayak pulang dari sini jam 9 makan di mana ya? Warung itu penuh, tak enak. Sami Allah. Yang mahal deh Allah. Yang nyari angkot Allah wah ya mau aya Grab geus peuting di kaki wah. Hadirin, ini salah sholat begini. Karena kita kan sholat itu untuk sholatnya khusyuk, bukan untuk sholat saja, betul? Kita sholat kan bukan hanya untuk sholat, tapi kita sholat supaya diterima oleh Allah sholatnya. Ini termasuk yang lalai nih dalam sholatnya seperti ini. Saya tidak nyuruh ngacung karena saya khawatir saya akan ikut ngacung. Kita mah baru landing teh salam. Bahkan kadang-kadang makin panjang bacaan imam teh, kesempatan emas. Bisa merencanakan lebih luas lagi ada. Nanti pas taraweh teh cari yang imamnya panjang, bukan mengikutin. Eta banyak perencanaan yang harus tuntas dalam. Yang mau masak, guys, masak naon gitu. Terus istighfar hadirin. Yang ketiga adalah orang yang menjaga. Nah, ini lebih serius, syarat rukun sholat, wudunya bagus, dan jiwanya juga sungguh-sungguh ingin khusyuk. Memang dari awal pengen sholatnya khusyuk. Dia sungguh melawan bisikan dan gangguan. Mereka sangat semangat di dalam melawan musuh-musuhnya agar tidak mencuri sholat mereka. Orang seperti ini dalam sholat dan perjuangan. Allahu Akbar. Ingat ke Allah. Terus masuk tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi. Gigih. Seperti naik mobil, di depan ada yang menarik, yang tadinya mau ke Gandok, ada ke Ciamplas, balik. Tergoda dikit, balik. Ini dihargai oleh Allah yang begini nih. Karena sudah memang ingin sholatnya khusyuk. Ada perjuangan. Kalau yang kedua tadi tidak ada perjuangan. Dia melarut saja. Dan biasanya jarang zikir sesudahnya. Kalau sholatnya tidak khusyuk, jarang istighfar, jarang zikir, jarang doa. Kalau sholatnya bagus, nanti zikirnya bagus sesudah sholat itu. Dan doanya juga bagus. Tapi orang-orang yang sholatnya asal-asalan gitu, nanti tidak berat untuk meninggalkan zikrullah itu. Dan jarang mau sholat sunnah biasanya. Nah yang ketiga ini dia suka sholat sunnah nih. Karena dia ingin nebus kekurangan dalam sholat fardu dengan sholat sunnah. Makanya istighfar kan sesudah sholat tuh bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang saya dapati sih begitu, bukan astagfirullahaladzim, tapi astagfirullah, astagfirullah, ampuni saya ya Allah, astagfirullah, Allahumma antas salam, baru seperti itu. Yang mana kita nih? Satu manggalah, mudah-mudahan ya. Sebagian ada yang satu. Siapa yang ngelaporin saya? Dua, nah banyaknya kita mungkin dua nih. Datang mah datang ke masjid tapi les gitu. Dan tidak merasa bersalah. Ya harusnya kita naik ke yang ketiga ini. Caranya bagaimana? Nah yang keempat,
Yang keempat ini sholatnya sudah menikmati sholat. Orang yang sangat memperhatikan sholat, hatinya fokus dalam ruh sholat dan penghambaan. Jadi ini Allahu Akbar. Ingat Allah yang maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut dengan menyebut namamu ya Allah. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Rabb, semesta alam. Itu dijawab loh hadirin. Tiap kali kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Allah menjawab tuh, makanya jangan disambungkan. Sunnahnya mah dipotong-potong seperti tidak disambungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada hamba jalan, kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Lalu Allah menjawab, bagi hambaku apa yang dia minta. Tuh, kalau bacaannya tartil mah enak. Makanya jangan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah belum nih Fatihahnya? Perasaan udah nih. Ada agak lama, kayaknya udah sih. Dia kan sama-sama dulu salatnya sama saya. Udah ruku, berarti udah kan? Allah. Tidak jarang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Asa enggak ngepas begini? Kalau sudah tidak tumanina, tidak tartil, lewat itu salat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sami'allahu rabbana wal hamdu samawati wal ardi. Allahumma subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang begitu? Antara sujud itu, pada itu kan doa yang luar biasa kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba saudara sekali-kali minta sesuatu, pas minta duit, minta uang, minta makan. Itu kan luar biasa doa di antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, limpahi dengan rezeki yang berkah. Wahdini, tuntun saya ya Allah, berikan petunjukmu. Wa'afini, wa'fu anni, wa'afini, sehatkan lahir batin saya, sehat yang bisa jadi taat. Wa'fu anni, hapuskan semua aib dan dosa saya. Itu permintaan dahsyat. Nggak ada orang minta-minta. Coba nanti istri sama siapa, saya belikan kosmetik, saya pengen belikan tas, sekarang juga saya belikan kosmetik dan juga makanan untuk adiknya. Saya pun namanya kata saya cager mana ada. Coba yang pinjam uang sekali-kali itu sama koperasi, saya mau pinjam uang, saya mau belikan, saya punya keperluan banyak untuk anak-anak di sekolah.
Cek tukang koperasi itu kunaon itu. Ini harus diobatin. Ayo, istighfar yang biasanya kalau enggak khusyuk mah lebih firman hamni wajibni fani wajibni madina Allah subhanahu Allah at-tahiyatun barakatuh salawatu tibatil assalamualaikum Allah bukan. Berapa banyak yang lagi ruku baca at-tahiyat, ayo jujur pas ada dia telunjuk langsung dilipet takut ketahuan. Iya, saya pernah dapat cerita, ada ibu-ibu cerita saking kurang khusyuknya fil alamina inna fil alamina inna astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Assalamualaikum 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 assalamualaikum. Coba itu ayo, berapa lama yang sujudnya lama tapi mikir sujud ke satu atau kedua? Aduh, astagfirullah, astagfirullah. Saya pernah ngimamin menderita sekali, lupa ini teh ke satu atau kedua, mau langsung berdiri takut gagal ya nggak? Makanya yang jadi imam, aduh ya Allah tolong. Itu dosa pisan. Jadi pas duduk kan neleng sedikit. Oh, pada mau berdiri, selamat ya. Astagfirullah. Nah, yang kelima, yang keempat itu tumanina, memahami bacaannya. Yang keempat itu sudah tidak terlalu sibuk dengan godaan, sudah menikmati aja. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Nikmat karena mengikuti tiap bacaan, paham artinya, yakin dia sedang sholat. Tapi ada lagi yang kelima. Nah, yang kelima inilah ini baru pengetahuan aja ya, yaitu orang yang mencurahkan segala pikiran dan hatinya untuk mencapai kekhusyuan yang paripurna, yang sempurna khusyunya. Ia melihat Allah dengan hatinya, ia sadar bahwa Allah selalu mengawasinya, hatinya penuh dengan cinta dan keagungan Allah, seolah-olah ia melihat Allah dan hadir di hadapannya, seolah-olah ya bisikan dan godaan sudah lenyap dari dirinya, tabir penutup antara dirinya dengan Allah sudah terbuka. Orang ini mah sudah begini, yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha mendengar, yakin Allah Maha mengawasi dirinya, yakin Allah Maha tahu isi hatinya, yakin dan Allah tuh pencipta jagat semesta. Jadi ketika ruku tuh terasa ruku kepada penguasa langit dan bumi, dan ketika sujud itu terasa sekali bersimpuh sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, penguasa yang maha begagah, penguasa pemilik jagat semesta alam. Sedang kita hanya manusia yang tiada arti, yang berlumur dosa, yang benar-benar tidak punya apa-apa, bersimpuh, merunduk dengan penuh segenap kerendahan di hadapan Allah. Makanya nikmat, katanya sujudnya nikmat, rukunya nikmat, tiap bacaannya nikmat, penuh dengan kecintaan. Seperti orang yang sangat mencintai seseorang, ketika berbicara penuh dengan perasaan, penuh dengan kerinduan, penuh dengan keagungan. Saya hanya baru bisa mengira-ngira saja seperti apa. Dan inilah sholatnya para kekasih Allah. Jadi tidak usah heran, anteng. Dan sholatnya biasanya sholat sunnah yang tersembunyi, yang sangat panjang. Kalau berjamaah akan menyesuaikan dengan imam.
Tapi kalau sudah sholat sendiri, Masya Allah. Silakan evaluasi diri hadirin. Sholat itu gerbangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat beruntung orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Beruntung, sukses. Kalau kita ingin memperbaiki urusan, yang pertama kita perbaiki adalah sholat. Silakan surat apa Ustaz? Surat Toha ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Jadi mulai sekarang kalau mau sholat harus ditekadkan sholat yang khusyuk. Bukan hanya mau melaksanakan sholat, tapi mau melaksanakan sholat yang khusyuk. Beda orang yang hanya sholat dan yang ingin sholatnya khusyuk. Ingin sholat yang terbaik, karena dalam sholatlah pertolongan Allah. Sedih, sholat. Sakit hati, sholat. Punya keinginan, sholat. Tergelincir berbuat dosa, segera sholat. Takut, sholat. Punya harapan, sholat. Cemburu, sholat. Sakit, sholat. Pokoknya sholat itu jawabannya. Karena dari sholat itu ada doa-doa yang mencakup semua yang kita perlukan. Dan bayangkan, sujud saat paling dekat itu adalah sujud. Doa yang di dalam sujud itu mustajab. Walaupun ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sujud itu hanya boleh doa-doa yang dicontohkan Nabi dan tidak boleh doa Al-Quran. Ada juga ulama yang mengatakan boleh doa Al-Quran asal tidak diniatkan baca Al-Quran, tapi niatnya berdoa. Seperti wanita berhalangan baca ayat kursi, wirid, bukan niat membaca Quran. Doa wanita berhalangan membaca Quran, tapi niatnya untuk zikir, untuk doa-doa, ada yang membolehkan. Perbedaan pendapat. Ada juga yang mengatakan bisa pakai bahasa selain bahasa Arab tapi dalam hati. Ada juga yang mengatakan bisa disampaikan karena kalau terbatas kemampuan. Ada juga kalau ingin aman ya sudah, nanti doanya sesudah sholat saja. Ada, pelajari saja lebih lengkap, ambil yang paling diyakini dan hormati pilihan keyakinan orang lain. Hadirin sekalian, ada hadis yang dibacakan? Ada satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, nasihatilah aku dengan singkat ya Rasul. Rasulullah SAW kemudian bersabda, jika kamu hendak melaksanakan salat, salatlah seperti salat yang terakhir kalinya, dan janganlah mengatakan sesuatu yang membuatmu meminta dimaafkan karenanya, dan berputus asalah
terhadap apa yang ada di dalam tangan manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini umroh, belum tentu umroh lagi. Itu membuat yang umroh tuh lebih sungguh-sungguh. Ya siapa tahu ini umroh terakhir. Dan dalam sholat juga bisa begitu. Ya besok belum tentu saya hidup. Mungkin sholat isya ini sholat terakhir saya. Subuh belum tentu duhur masih hidup. Berapa banyak yang meninggal sebelum duhur? Bagus. Yang kedua, apa tadi? Berputus asa. Itu yang kedua. Yang ketiga itu? Meminta dimaafkan karenanya. Oh iya. Jangan berkata yang membuat kita jadi harus minta maaf. Jangan nyakitin siapapun. Dan yang ketiga, sudahlah, jangan ngarap-ngarap dari apa yang ada di tangan makhluk. Bikin kita kehilangan izah, kemuliaan kita. Dah tenang saja. Yang membagikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ngarap-ngarap ada yang di tangan makhluk, tidak ditakdirkan oleh Allah, kita akan terhina. Walaupun ditakdirkan kita dapat dari tangan makhluk, kita juga akan jadi makhluk yang rendah. Sudah, jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, ada Ji Dang Le. Mana Ji Dang Le? Ada Sylvia Gaisani Fortuna. Mana Sylvia Gaisani? Hah? Ini nama anak saya Gaisan, Sylvia. Mana ada Sylvia Panjaitan, Rizka Hartanto Kurniawan. Halo J, siapa? Panggilannya apa? Jedang. Jedang. Wah, ini kita susah ngobrolnya nih. Kamsahamnida. Kamsahamnida. English? Little bit. Indonesia? Korea? Good. Oh, good. Thank you for coming. So you want to be Muslim? Yeah, sure, came from your heart. Good. I'm very happy. We are very happy. Thank you very much. Yeah. You can follow after I talk with another. It's not so easy because not white, so it's not so easy for me to talk in English. Yeah. If white skin, maybe it's easy for me, but you are looks like me, yeah. So, ni hao ma. Oh, salah. Ni hao ma itu ya bahasa Cina. Sylvia, ada mikrofonnya? Ada mikrofonnya, sudah siapkah? Sudah. Mana, apa kabar Sylvia? Ya. Namanya Sylvia Gaisani. Ya. Raja Manyar. Siapa namanya? Reska. Ya, ini Reska ya. Sebentar Reska. Baik Sylvia, apa kabar? Baik. Bisa cerita apa yang menyemangati mau menjadi seorang muslim? Usia baru 14 tahun? Ya. Oh iya, alhamdulillah. Nama Gaisani, nama seperti anak AA Gaisan. Cucunya Gaisani juga, alhamdulillah. Terima kasih Sylvia. Reska, apa kabar Reska? Baik Pak. Reska dari mana? Dari Ranca Manyar. Ranca Manyar. Ya, dari Ranca Manyar.
Gimana ceritanya mau menjadi seorang muslim sekarang? Ajakan teman udah lama, Pak. Ajakan teman, apa yang menarik? Maju sedikit Reska, banyak yang mau lihat ini. Gimana perasaannya berada di sini? Grogi, Pak. Oh, paham, understand, grogi, nervous. Ayo, oke. Ya. Baik, tidak boleh panjang kata, visi keburu ada apa-apa ya. Oke, just ikuti ya, follow me. Together, sama-sama, ada lagi. Sylvia juga sama-sama ya. Bismillah. Alhamdulillah masjid kita ini hampir setiap Jumat, malam Jumat Allah memberi hidayah. Jangan pernah berburuk sangka dengan alasan apapun ya. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Ada yang mungkin karena mau menikah atau karena apa. Yang jelas hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi I bear witness bahwa tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah belum? Oke. Tadi sudah? I bear witness? Belum. I bear witness I bear witness there is no God there is no God for worship for worship but Allah, but our and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad, that Prophet Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, is the messenger of Allah. is the messenger Is the messenger of Allah. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudara-saudari kami ini menjadi muslim yang soleh solehah. Karuniakan iman yang teguh, akhlak yang indah, kehidupan penuh berkah. Tuntun ya Allah agar istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah brother. No, you are my brother. Reska, makasih ya Reska. Yang lain boleh menyalami ya. Ayo. Silakan salami itu Sylvia sebagai saudara barunya. Kalau ingin lihat orang yang belum punya dosa, nah lihatlah ini. Belum punya dosa dan belum punya amal. Iya. Kalau mau diminta doakan oleh yang tidak punya dosa. Well, thank you brother. Ya. Ya sudah. Please sit down. Alhamdulillah, mari kita segera tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca Fatihah, ayat kursi dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil berwakaf ya. Niatkan ini amal jariah yang mempertemukan kita di sorga. Alhamdulillah, Darut Tauhid terhitung salah satu lembaga yang paling banyak diminati masyarakat berwakaf. Tahun kemarin terkumpul 39 miliar rupiah.
Kita akan terus berusaha karena amal jariah ini mengalir. Sekali melakukannya tapi mengalir pahalanya tiada henti. Mari kita berwakaf sambil baca Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya salam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha menatap,
Wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan. Wahai yang maha tahu aib-aib yang kami sembunyikan. Wahai yang nyata bagimu setiap maksiat yang kami perbuat. Wahai yang menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba yang bergelimang dosa. Wahai yang berjanji mengampuni hamba-hamba yang hidupnya kelam dan kotor. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni semua kebusukan kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Hapuskan aib-aib kami ya Allah yang siang malam kami sembunyikan. Ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Astagfirullah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Ampuni yang maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Astagfirullah. Kuatkan iman kami ya Allah. Kuatkan iman kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh dosanya. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ahli surga. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni guru-guru kami ya Allah. Para ulama. Yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu. Yang bisa menjadi jalan kami kembali ke jalanmu. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Berkahi dan sempurnakan ganjarannya. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti ya Allah. Juga ampuni saudara kami yang pernah berbuat zalim kepada kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar. Siapa lagi yang menolong kami selain Engkau? Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal bina ya arhamar rahimin. Amin. Doalah masing-masing hari.
Amin ya Allah. Doalah hadirin, jangan ragu-ragu. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang Maha Baik. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Allah. Berikan kelapangan yang dihimpit kesempitan, kesulitan, masalah. Jalan keluar yang berkah. Bukakan rezeki yang halal, yang berkah ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang. Jangan biarkan hidup kami berhutang, mati membawa hutang. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Pernikahan berkah, titipkan keturunan yang soleh solehah, rumah tangga hafiz hafizah. Angkat derajat yang terhinakan ya Allah. Lindungi yang teraniaya dimanapun ya Allah, di Uighur, di Palestina. Engkau melihat semua deritanya. Ya Allah, berikan pemimpin terbaik bagi negeri kami ini. Pemimpin yang Engkau ridhoi ya Allah. Pemimpin yang mencintai-Mu, mencintai para penerus ulama, para penerus Rasul-Mu ya Allah. Yang cintai umat-Mu ya Allah, berkahilah bangsa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.